demokratisasi yang kita rintis dengan pengorbanan besar di Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 ternyata sekarang telah dikebiri oleh orang. Menyatakan sikap untuk mendukung sepenuhnya terhadap presiden secara legitimit, dan barang siapa yang macam-macam untuk memprovokasi jatuhnya Gus Dur itu merupakan lawan kita yang pertama. Ini kan tokoh dua ini kan semua pernah dekat dengan Gus Dur. Kenangan-kenangan apa yang membekas sampai sekarang tentang Gus Dur gitu, mulai teladan sampai keramat nih ya. Kita kan NU ya perlu ada cerita keramat. Kan beliau berdua. Gus Dur itu keramatnya satu, nggak pernah mikirin uang. Bisa diceritakan? Ya nggak mikirin uang. Nah Gus Dur kemana-mana nggak butuh uang, nggak ada yang ngurus. Ada yang nyambut. Tapi Gus Dur selalu dapat uang. Tapi ketika dapat uang juga nggak mikir. Kiai kantong bolong. Pernah menyaksikan di mana misalnya? Ya bukan menyaksikan, kalau saya dikasih. Ya. Tolong diantar ke siapa? Diantar kemana? Pernah. Kalau yang saya anggap itu bukan keramat tetapi kelebihan Gus Dur adalah dari sisi kesabarannya. Gus Dur itu punya di Indonesia itu cuma punya bahasa dua. Satu bahasa Indonesia di Indonesia dan satu bahasa Kromo Inggil. Gus Dur itu tidak pernah pakai bahasa Jawa nguku, bahkan terhadap anak kecil pun. Masuk gitu? Menyaksikan sendiri? Lah kok menyaksikan sendiri mana yang bendina ya roh. Maksudnya di waktu itu kan Gus Mohaimin posisinya masih anak muda gitu? Enggak pernah, jadi sama saya kalau ngomong bahasa Jawa ya bahasa Jawa halus. Betul, saya merasakan waktu saya sowan dengan Gus Nadif Zuhri untuk mendirikan PKB di Jawa Tengah, Gus Dur ya menyikapi waktu itu yang saya sebagai wakil ketua di PWNU, Gus Nadif sebagai Katib Suriah PWNU. Ketika menyampaikan ini, bahasanya Gus Dur leres. Tidak ada, yus kowe wis ngurusin ndak, tapi Jawa Tengah PKB kula serahkin jenengan. Bahasanya seperti itu. Ya. Jadi artinya walaupun dia posisinya sudah menjadi Dewan Suro ya waktu itu ketua umum Dewan Suro. Ya, iya seperti itu, betul. Memang sangat menghormati dalam berkomunikasi itu, sangat hormat menghormati orang lain. Apa pelajaran lagi Gus Dur yang dirawat Gus Dur, dibesarkan? Ya Gus Dur itu tidak pernah bisa lihat penderitaan, walaupun bohong. Maksudnya? Jadi misalnya ada tamu cerita tentang, udah tahu tamu itu bohong, tapi dikasih sangu. Oh gitu? Loh iya itu Gus Dur. Kayaknya gitu, Gus Dur itu bohong, itu goro. Ya. Ya pun lah, tugasnya dia goro, tugasnya kulo ngenehi. Saya pernah juga itu waktu itu dengan sekretaris PWNU saat itu, yaitu Pak Nasuha Mahali.
dia ke taman waktu dia baru saja mendapatkan hadiah dari Mark Sai dulu itu. Apa? Dari apa? Dari Filipina itu. Itu apa ya? Kayak Nobel gitu lah. Nobel, dia Nobel. Terus tiba-tiba ada orang datang mengaku orang Malaysia dan mengaku ayahnya dia sahabat Mbah Wahid Hasyim gitu. Ya dalam rangka syukuran untuk mengakrabkan silaturahmi itu, ya diawali dengan mengadakan pesta, diundang, Gus Dur diundang gitu. Terus tapi hari berikutnya sudah mulai pinjam uang gitu, pinjam uang sekali dikasih, sekali dua kali dikasih, sampai yang ketiga kali diingatkan Gus Dur, Gus, apa orang itu nggak nipu Gus? Jawabnya dengan enteng, ngerti aku nek dene nipu aku. Ngapusin. Tapi udah keluar berapa saat itu 600 juta gitu, ketinggalan 600 juta. 600 juta dia dari Filipina itu. Tapi kan Jadi Gus Dur itu tahu pelajaran itu saya sering pakai. Kita sering pakai. Ada orang bohong itu bukannya kita nggak ngerti. Dan kadang dia semakin pede. Karena dipikirin itu Gus Dur nggak ngerti. Dan saya juga kadang menikmati. Sekarang misalnya saya dalam posisi sekarang ada orang yang dia merasa lebih hebat, apa. Jadi bohong, saya menikmati itu. Ya, syukur. Jaluk sangu, ya sangu. Saya kadang tak contoh juga. tapi kan yang buat nyangoni ada. Nah ya itu untungnya Allah itu milih saya yang kebagian nyangoni, bukan yang disangoni. Ada dukun terkenal di Jawa Timur. Kalau ceritanya panjang dan lucu ya. Tapi nggak usah tak ceritakan lucunya. Ya diceritakan sak lucunya. Nggak mau lucu itu. Iya. Jadi kalau ada orang sana itu dia modelnya kesurupan itu. Nanti ada penerjemahnya. Nah penerjemahnya dia ngomong minta sapi. Satu ketika saya sama Gus Im, adik yang paling kecil. Minta ke sana itu. Nggak denger kata Gus Im. Terus dukunnya semakin kata penerjemahnya minta sapi, Pak. Enggak, saya nggak dengar sendiri. Iya sapi kata dukunnya itu nama iya sapi. Nah, udah tahu lah kita itu bohong gitu ya. Nah satu ketika kita diutus itu tuh bawain uang. Yang ngutus Gus. Kasihkan. Padahal kita cerita itu dukun palsu. Nggak apa-apa, waktu kasih DR itu dukun palsu.